Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinin wal hisab. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Sekaligus pada hari ini kita melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh al-maqbulah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semoga kita diakui sebagai umatnya berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab." Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan sudah ditetapkan manazil, yakni adalah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Tujuannya apa? Supaya kamu mengetahuinya bilangan tahun, dan hisab perhitungan dan waktu. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala ini membenarkan bahwa perhitungan tahun, perhitungan waktu, perhitungan bulan itu memang ada di dalam Al-Quran. Spirit inilah yang menjadikan Muhammadiyah menggunakan, yakni adalah hisab. Jadi hisab itu berdasarkan Al-Quran. Kalau ada orang yang menafikan bahwa hisab bid'ah, berarti apakah dia akan menafikan ayat-ayat Al-Quran? Makanya benar apa yang disampaikan oleh seorang ulama, yakni adalah yang saat ini lagi ngetren. Ini adalah Gus Bahak yang mengatakan hisab itu adalah ilmu dari Al-Quran. Saya itu hafal Al-Quran. Orang yang menafikan ini, hisab ini, berarti dia itu telah menafikan ilmu. Ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, di mana di dalam hadis ini, kalau kita perhatikan hadis ini, satu adalah berorientasi pada ru'yatul bil fi'li, yang kedua adalah dengan hisab. Nah, mari kita baca hadis-hadisnya terkait dengan itu.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, summu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi wa in khamma alaikum faqmilu iddata sa'ban bis salasin. Ya. Ini di dalam suatu hadis di Bukhari diantaranya, berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berlebaranlah ketika kamu melihat hilal. Apabila bulan mendung tertutup awan, maka sempurnakan bilangan Sa'ban, ya, kalau terkait dengan puasa 30 hari. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bahwa melihat bulan ini bukan ta'abudi, tetapi ta'akuli. Artinya apa? Artinya melihat itu adalah media saja. Tetapi yang ibadahnya itu adalah puasa agar tepat waktu. Oleh karena itu puasa itu bisa menggunakan ru'yah, ya, bil ain atau bil fi'li, bisa menggunakan ru'yatul bil ilmi. Ru'yah dengan ilmu, yakni adalah dengan hisab. Jadi ini adalah bukan ta'abudi, bukan melihatnya, tetapi agar umat Islam bisa berpuasa dengan tepat waktu. Makanya Hasan Persis Bangil itu mengatakan bahwasanya melihat itu adalah hanya media saja. Sasaran tujuannya apa? Puasa tepat waktu, berlebaran tepat waktu. Dan dikatakan bahwasanya media itu bersifat adalah ta'akul, ya, bukan ta'abudi ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pun juga berilat. Para ulama mengatakan hadis ini berilat. Ilatnya apa? Ilatnya ketika itu masa Nabi Rasulullah itu tidak pintar baca tulis. Kemudian Rasulullah katakan di dalam hadis Bukhari, "Anna umatun la naktubu wa la naksab." Saya itu adalah umat nggak pintar baca tulis. Bilangan bulan kadangkala 29, kadangkala 30 hari. Cara yang digunakan akhirnya untuk mempermudah adalah dengan melihat secara langsung. Melihat secara langsung seperti ini karena memang keterbatasan saat itu. Ini yang disebut dengan para ulama adalah ilatnya. Sedangkan dalam usul fikih dikatakan al-hukmu yadurru ma'a illatihi adaman wa wujudan. Hukum itu berjalan seiring dengan adanya ilat yang menjadi penyebab. Kalau penyebabnya itu masih ada, hukum itu berjalan. Tetapi ketika ilat itu sudah nggak ada, sekarang sudah ditemukan, ya, astronomi yang luar biasa, ya, sehingga hasilnya itu akurat. Justru inilah yang seharusnya umat Islam memahaminya. Sehingga gampang sekali ketika kita menggunakan hisab ini, ketika kita gerhana bulan, gerhana matahari, itu dalam jangka waktu yang jauh 100 tahun itu bisa diketahui. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis itu pun juga sesungguhnya di hadis yang lain itu tidak menggunakan lafadz faqmilu, tetapi menggunakan lafadz faqdurulah. Jadi kalau bulan tertutup mendung, faqdurulah. Artinya apa? Estimasikanlah. Ya, estimasikanlah, hitunglah. Ya. Ini adalah di dalam hadis tadi, estimasikan, ukurlah, hitunglah bulan tersebut. Nah, di dalamnya juga disebutkan maknanya adalah faqduru bikisabil manazil, maka ukurlah dengan menghitung tempat perjalanan bulan. Kemudian penelitian yang perlu saya sampaikan, penelitian hadis yang dilakukan oleh seorang ulama hadis, Syekh Syaraf Al-Qudah. Syekh Syaraf Al-Qudah itu meneliti terkait dengan hadis yang menggunakan kata faqmilu iddatan dengan faqdurulah.
Satu fakmilu itu adalah seolah-olah mengacu ke ru'yat. Lek tertutup mendung ya sudah disempurnakan 30 hari. Tetapi yang satu hadis lagi adalah fakdurulah, maka estimasikan. Itu mengacu kepada hisab. Dan ternyata setelah diteliti, Syekh Syaraf Al-Qudah di dalam kitabnya Isbatus Syahri Al-Qamar Bainal Hadis Nabawi wal Ilmi Hadis, ternyata ditemukan bahwasanya riwayat yang menggunakan lafaz fakdurulah itu lebih banyak dari lafaz fa'akmilul iddatan. Jadi menyempurnakan yang mengacu pada ru'yatul ain itu masih kalah dengan fakdurulah. Kemudian akhirnya berkesimpulan bahwasanya lafaz fakdurulah ini adalah merupakan ashahul asanid, yaitu sanad yang paling sahih. Adapun riwayat dengan fakdurulah salasin, ya, ada yang menggunakan fakdurulah, ada yang salasin. Ini. Jadi menurut ulama yang Syekh Syaraf Al-Qudah ini, lafaz fakdurulah ini ternyata ashahul asanid, bahwasanya sahih, sanadnya tersahih lebih banyak daripada fakmilu iddatan tadi. Sehingga dari hadis-hadis yang dua versi tadi, yang satu mewadai dengan melihat dengan mata, yang satu mewadai dengan hitungan, dengan estimasi, dengan hisab. Jadi orang yang menafikan menafikan hisab, bahkan membid'ahkan, maka hendaklah perlu belajar Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran memberikan spirit seperti itu. Kadang-kala kita itu nggak konsekuen. Ketika kita sholat, perintahnya sholat kaitannya pun kan juga dengan meru'yat matahari, ya. Tetapi ketika kita sholat, apakah kita juga melihat posisi matahari? Kan tidak. Rata-rata mesti hisab. Melihat kalender itu hasil hisab. Melihat jam itu adalah hasil daripada hisab. Anehnya itu tidak kita terima. Ya, ini hal-hal yang penting untuk perlu disampaikan. Bahkan ulama-ulama tempo dulu, bahkan di dalam kitab I'anatul Litolibin, ya, ini adalah sarah dari Mu'in, Imam Subki yang itu lebih alim, ya. Lebih alim, dia mengatakan bahwasanya hisab itu adalah qat'iyun, qat'i. Sementara ru'yah itu adalah madnun, adalah prasangka dugaan. Karena apa? Kebenaran dari hisab ini sudah teruji. Kalau ada gerhana matahari, gerhana bulan, itu tepat. Jadi itu tepat ketika kita lihat, nanti akan betul, akan terjadi pada hari ini, jam ini, menit ini, tepat. Tetapi kadang-kadang kita mengingkari dengan hisab ini, bahkan cenderung kadang-kadang mengatakan itu adalah bid'ah. Ya, ini hal-hal yang perlu kita sadari, bahwa sesungguhnya hisab itu adalah ilmu, di mana Al-Qur'an itu adalah juga mengajarkannya. Ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, kemudian juga bahwa sesungguhnya kita itu berpuasa atau berlebaran, ya. Seperti saat ini ketika kita berpuasa, ini dimaksudkan adalah bagaimana kita memulainya itu dengan tepat waktu. Jangan sampai kita memulainya adalah kita salah. Maka jelas sekali bahwasanya hisab ini adalah dibenarkan secara ilmu, Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat, apa yang harus kita lakukan? Ya, nanti kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Yang kita lakukan, ya, dua hal yang penting yang kita lakukan ketika
kita memasuki awal bulan Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa. Ya. Insya Allah kita semua sudah berdoa. Jadi tatkala melihat hilal atau yakin masuk secara hisab bahwasanya bulan baru telah datang, termasuk bulan Ramadan, Rasulullah itu mengajarkan doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamah wal islam rabbi wa rabbukallah, rawahu Tirmidzi wa hassanahu as-Sunan at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadisnya adalah hadis hasan. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bulan sabit ini dengan membawa keimanan. Ya, jadi as-salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, tunjukkan pada kami dengan membawa keamanan. Maksudnya tampakkan pada kami bulan sabit dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan. Ya. Keselamatan Tuhanku dan Tuhan bulan tadi adalah Allah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di lafaz yang lain menggunakan doa Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa salamah wal islam wa taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Itu juga ada di dalam Sunan Darimi ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa tadi, ya Allah, tampakkan kepada kami bulan sabit dengan membawa keamanan, keimanan, keselamatan dan Islam, serta mendapatkan taufik untuk menjalankan syariat yang Engkau sukai dan Engkau ridhoi. Rabb kami dan Rabbmu bulan sabit adalah Allah. Ini hendaklah setiap pergantian bulan baru kita berdoa seperti ini, seperti masuk bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, yang terakhir penting, ternyata tahniyah itu juga disunnahkan. Jadi tahniyatu fi qudumi syahri Ramadan al-mubarak, yakni sunnah yang sering ditinggalkan adalah tahniyah. Tahniyah itu memberi ucapan selamat, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan akan datangnya bulan Ramadan. Akan bulan Ramadan. Dasarnya apa? Wa daliluhu ma ruya Ahmad wan Nasa'i min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari hadis Ahmad dan Nasa'i dari hadis Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan itu yubashiru, ia memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya semua dengan suatu ucapan, dengan suatu tahniyah yang diucapkan, qad ja'akum Ramadan sahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fi abwabil jannah wa tukhliqu fi abwabil jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man khurima khairaha faqad khurima. Ya, di dalam hadis Ahmad dan hadisnya adalah sahih. Jadi tahniyah yang diucapkan Nabi kepada para sahabat, sungguh telah datang bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh mubarak, penuh keberkahan. Allah mewajibkan puasa di siang harinya, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan para setan dibelenggu. Dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Ini dasar yang dijadikan oleh sebagian ulama mensunahkan ucapan tahniyah. Qala Ibnu Rajab fi Lataiful Ma'arif, berkata Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, qala ba'dul ulama hadzal hadis aslun fi tahniyatin nas ba'dhum ba'dan bi syahri Ramadan. Nah, Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan sebagian ulama itu menjadikan hadis ini sebagai dasar tentang ucapan tahniyah.
ya, mengucapkan kabar gembira, sukacita akan kedatangan Ramadan. Dan ini saya lihat alhamdulillah biasanya ada spanduk-spanduk ya. Spanduk-spanduk yang ditulis adalah marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak. Nah, itu termasuk tahniah. Ya ini. Tapi Rasulullah ini mengucapkan kepada para sahabat. Bagaimana kita bisa mengucapkan dengan saudara-saudara muslim kita? Nah, itu dua hal penting yang perlu saya sampaikan. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali di minggu yang akan datang terkait dengan sunnah mahjurah fi Ramadan. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan ketika Ramadan itu apa saja. Nah, terima kasih apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk hidayahnya, memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa ini dan mengisi Ramadan ini dengan amalan-amalan yang diteladankan. Nasrullah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.